Kapan mau dilaksanakan training mobil listrik? Mas Wawan akan memperlihatkan apa sebenarnya isi dari mesin ini. Tuh, zaman yang lebih maju. Dari segi industri kan lebih maju. Dan manpower-nya harus diimbangi juga. Bengkel-bengkel umum itu harus belajar. Mau belajar tentang elektrifikasi ini, Pak. Ya, Mas Wawan dan Mas Nova, sebagai orang-orang yang berlatar belakang otomotif ya. Nah, saya ingin bertanya Mas, ini kan di belakang kita ada latar belakangnya adalah mobil listrik, di belakang Nissan juga ada mobil listrik gitu. Nah, bagaimana nih masa depan, pengembangan masa depan diri dari kawan-kawan sendiri? Dimulai dari Mas Wawan dulu. Ini saya merasa ciut ini, Pak. Karena belum kompeten dalam bidang tersebut, Pak. Tapi mau bagaimanapun kan itu harus dihadapi, Pak, namanya tantangan ya, Pak ya. Nah, nanti ke depannya ya saya mungkin juga teman-teman yang dulu latar belakangnya sama dengan saya, jangan minder atau jangan menutup diri, karena perusahaan otomotif itu akan jalan ketika pengetahuan itu dapat ditransfer dengan baik ke orang-orang yang bersangkutan, Pak. Bahkan pemerintah juga mendorong, Pak, untuk bengkel-bengkel umum itu harus belajar, mau belajar tentang elektrifikasi ini, Pak. Seperti itu. Terus kayak pengguna, konsumen itu kan, ketika di perjalanan semua orang bisa mengerjakan kendaraan listrik, itu akan merasa aman, Pak. Misal kondisi darurat, wah mobil saya mobil listrik, ada mekanik pinggir jalan, bisa, oh pede, Pak. Kalau enggak, wah gimana nih, enggak jalan, orang mau beli mobil listrik, jangan nanti susah di jalan, nah kayak gitu, Pak. Nah itulah pentingnya kita mencari tahu, Pak. Pentingnya kita datang ke event-event besar seperti ini, pentingnya kita belajar terus dan terus, Pak. Kayak gitu, Pak. Kalau di Nissan tuh ada istilahnya Kaizen, Pak. Kaizen. Iya, apa Mas? Kaizen, Mas. Kaizen pokoknya itu, Mas. Pokoknya belajar terus. Baik, tadi pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaannya, bagaimana nih dengan perkembangan otomotif yang sekarang ini masuk ke ranahnya mobil listrik? Sebagai Mas Nova, sebagai pelaksana kegiatan-kegiatan di bidang bengkel otomotif lah ya. Mungkin yang pertama itu sangat senang dan sedih juga, Pak. Senang yang pertama itu saya memang sebagai yang cinta di otomotif, sangat senang kalau dunia otomotif itu akan semakin maju dan semakin canggih. Apalagi yang sudah mengeluarkan mobil-mobil listrik begini, kemudian yang autopilot, dan perkembangan zaman itu sangat pesat, Pak, di dunia otomotif. Dan sedihnya itu bagi kita para teknisi, Pak, sebenarnya. Ya karena apa? Karena itu kan teknologi baru kan. Jadi buat kita yang tergolongnya awam di mobil listrik itu harus menggali lebih dalam dan harus belajar lebih dalam lagi. Gitu. Mau nggak mau harus mengikuti perkembangan zaman gitu. Dan mungkin untuk mensupport di di berbagai sekolahan mungkin untuk mengajarkan mulai mengajar mobil listrik lagi gitu, Pak. Baik, Mas Wawan dan Mas Nova, pengalaman kalian di dunia apa istilahnya, Mas? After sales ya? Iya, after sales. After sales, bengkel ya, bengkel resmi ya, dan bengkel spesialis lah ya. Nah, pengalamannya itu saya ingin bertanya, sebenarnya susah nggak sih bagi kalian untuk mempelajari hal-hal baru? Kalau saya sih, menurut saya, Pak ya, menurut saya sih nggak semua orang bisa, Pak. Didasari dengan kemampuan IQ atau logika yang yang mumpuni gitu kan. Ketika tidak bisa memainkan logika, itu susah nanti suruh belajar. Tapi ketika sudah logika kita punya, mekanikal kita dapat, itu akan belajar tentang otomotif tuh masuk gitu, Pak. Apapun itu ilmunya, bahkan kalau saya ada wujudnya, saya bisa melihat, logika saya bisa tahu konsepnya, akan ngerti. Apalagi nanti dikasih training gitu kan lebih terarah lagi. Nah, nanti perusahaan-perusahaan juga sebenarnya sudah melakukan itu, Pak. Tapi bukan saya yang dilatih ya, karena saya kan mekanik pinggir jalan. Yang dilatih itu anak-anak STM gitu, Pak. Media pembelajarannya pun lebih canggih lagi. Kalau dulu kan buku tebal, sekarang tuh pakai tablet gitu, Pak. Misal untuk komponen-komponen apa itu bisa kayak gitulah dijabarin. Nah, jadi
mereka nanti anak-anak muda ini pasti lebih paham Pak tentang hal ini Pak. Dan saya sebagai orang tua, saya juga mau belajar gitu Pak. Pokoknya saya harus bisa gitu, jangan sampai nggak belajar. Ya. Nah, Mas Nova, bagaimana seorang Nova ya, seorang Nova melihat hal-hal baru. Nah, bagaimana cara mencari tahunya nih? Nah, mungkin bagi saya Pak ya, untuk mempelajari teknologi baru sama mobil-mobil listrik khususnya, itu sebenarnya susah-susah gampang Pak. Nah, gampangnya itu bagaimana ketika masih di dealer, itu kan mendapat training, mendapat asupan kursus. Nah, itu akan mempermudah kita untuk menyerap teknologi dari ilmu tersebut. Itu. Nah, susahnya apa? Susahnya kita sudah tidak di dunia industri lagi. Kita harus belajarnya secara otodidak. Nah, susahnya di situ. Jadi yang mungkin menghambat untuk mempelajari karena pertama nggak ada medianya yang buat istilahnya praktek atau diutak-atik. Kemudian yang kedua adalah otodidak itu. Mas Wawan, apakah ada kemungkinan perusahaan-perusahaan otomotif itu menggandeng bengkel-bengkel yang tidak resmi, bengkel umum lah, untuk mengadakan pelatihan-pelatihan seputar mobil-mobil listrik sekarang ini? Atau hybrid? Sejauh sepengetahuan saya Pak ya, dari hal yang kecil enggak. Kalau mobil aku belum pernah lihat ya Pak ya. Kalau motor listrik itu udah masuk. Tuh bengkel-bengkel itu malah didorong Pak sama pemerintah untuk bisa mempunyai sertifikat biar bisa mengkonversi Pak. Oh iya benar. Jadi dari motor yang konvensional dari bahan bakar bensin itu harus bisa dikonversi menjadi motor listrik gitu. Cuman kan konversinya itu nggak boleh asal kan. Nanti kan berbahaya kayak gitu. Harus ada standarnya. Nah, itu pemerintah itu mendorong bengkel-bengkel umum untuk mau belajar ke sana. Ada aksesnya, ada bengkel-bengkel yang induk gitu loh, Pak. Sudah mempunyai standar dan kita sebagai misalkan UMKM gitu kan. Kita bisa ikut menggabung gitu, bergabung ke bengkel tersebut. Itu kalau motor listrik kan. Kan sekarang yang lagi ditekankan sekali kan motor listrik, Pak. Motor listrik udah mulai ramai tuh. Motor listrik karena biayanya tuh lebih murah kalau motor listrik kan. Iya, betul. Terus kalau mau cepat kan memang harus dimulai dari awal. Mulai dari kecil gitu, Pak. Itu nanti akan membentuk ekosistem, Pak, ekosistem baterai ya. Ekosistem baterai. Kalau baterai itu belum ada ekosistemnya, belum ada recycle-nya atau belum ada kebiasaan orang dengan motor listrik atau kendaraan listrik kan masih susah gitu, Pak. Mau produksi sebanyak-banyaknya misalkan, kalau nggak ada yang beli susah juga. Jadi semuanya harus complicated, itu harus bergerak semua. Kalau enggak ya susah. Makanya ini kita sedang berada di masa transisi, Pak. Iya, betul. Masa transisi antara bahan bakar minyak itu menjadi ke motor listrik. Makanya ada hybrid sekarang ini yang lagi masih keduanya di penggabungan kayak gitu, Pak. Kayak gitu, kayak Zenny, banyak lah sekarang hybrid, semua produsen kayaknya punya hybrid, Pak. Kayak gitu, Pak. Baik, ini pertanyaan terakhir nih. Menurut Mas Wawan dan Mas Nova nih, Mas Nova dulu ya. Berapa lama Mas Nova, kalau Mas Nova itu diberikan kesempatan untuk belajar mengetahui jeroan atau dalaman atau proses dari sebuah berjalannya mobil listrik itu kira-kira butuh berapa lama? Nah, ini pertanyaan sulit. Nah, itu yang susahnya, Pak. Karena saya pribadi kan belum ada basicnya ilmu tentang kelistrikan. Maksudnya dari dulu sekolahnya di bidang elektro atau kelistrikan, atau kuliahnya pun di bidang elektronika atau robotik. Karena mobil listrik itu kan tidak jauh dari situ, Pak. Nah, jadi untuk mempelajari itu kita harus mempelajari dari dasar dulu. Mungkin dari cara pengecekan apa. Kalau misalnya anggap saja pengecekan arus, voltase itu kan kita sudah ada basicnya. Cuma mengembangkan lagi untuk mengarah ke si mobil listrik tersebut. Gitu. Baik. Nah, Mas Wawan, kalau tadi disampaikan oleh Mas Nova, bagaimana kesulitan yang sebenarnya muncul karena ada sesuatu yang baru.
tadi kan masalah listrik ya kan, terus masalah robotik juga ya kan. Nah, apakah akan muncul juga di dalam bengkel umum pengetahuan baru? Nah itu Pak, seharusnya ya muncul gitu, harusnya ada. Auto door gitu, sliding door. Atau sliding, iya, atau sliding door itu kan termasuk robotik otomasi gitu Pak. Itu menurut saya gitu, sebagai orang awam, itu kan untuk membongkar itu tuh beresiko Pak. Ya Mas ya? Ya. Beresiko. Nanti kalau gagal gimana, kalau nggak bisa balikin lagi gimana gitu kan. Tapi ketika ada orang yang mentraining ya, atau mengasih tahu, ini loh konsepnya tuh seperti ini, pembongkarannya yang benar seperti ini, itu akan lebih cepat Pak. Prosedur itu kan menjadi resiko dalam perbaikannya semakin kecil. Kalau kita belajar otodidak, oke, logika kita bisa, tapi akan lama Pak. Jadi harapannya untuk perusahaan-perusahaan otomotif ini membagikan ilmu kepada masyarakat semuanya Pak, biar ya semuanya ini bisa terjalin dengan baik gitu. Kita harus open mind lah Pak. Kita harus Tahu Pak, maksudnya apa? Apa tuh coba? Mungkin untuk zaman yang lebih maju, dari segi industri kan lebih maju, dan manpowernya harus diimbangi juga. Mungkin itu yang dimaksud Pak. Terima kasih. Nah, kira-kira harapannya kapan mau dilaksanakan training mobil listrik? Nah, ini harapannya nih. Ayo. Ya harapannya kan karena mobil ini kan sudah banyak juga beredar kan Pak. Ya harapannya tahun inilah. Ya tahun ini. Kalau dengan Mas Wawan? Iya. Cek. Ya harapan mah yang baik-baik Pak. Ya mulai sekarang langsung diajarkan nggak apa-apa. Dijadwalkan. Ya intinya menggandeng semua lini gitu. Iya benar. Ya kan, jangan sampai orang-orang yang dulu sudah berjasa menyelamatkan kendaraan-kendaraan bahan bakar minyak ditinggalkan begitu saja gitu kan. Ini harus digandeng gitu kan. Itu kan dari sudut pandang mekanik ya. Dari sudut mekanik otomotif. Apa sih? Montir gitu kan. Iya. Dari sudut pandang pengguna. Itu juga seneng Pak kalau misalnya montir pada bisa tuh. Dia nggak khawatir kan. Mau ke Jogja, mau kemana, keluar kota, wah santai, banyak yang bisa. Gitu Pak. Menurut saya sih seperti itu. Baik. Terima kasih Mas Wawan, Mas Nova, di hari terakhir kita liputan khusus ya di Gias 2023. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan Gias 2024 ya, dan bisa menampilkan lagi produk-produk terbaru dari semua perusahaan otomotif di Indonesia. Nah, ini salah satu mobil listrik yang kita tadi backgroundnya di sana, dan ini akan dilihat oleh fitur. Bendelnya gimana Pak caranya Pak? Gimana? Bendelnya aja udah bebas. Tuh. Udah dibuka itu Mas. Nah nih Sobat Apedia, sebagai penutup Mas Wawan akan memperlihatkan apa sebenarnya isi dari mesin ini. Tuh. Wow, tulisannya EV. Nah, ditutup. Ini biar lebih pengaman juga kali ya. Iya. Nggak boleh kena air. Iya, listrik gitu Mas. As kesetrum. Oh iya. Nah, ini ada motor fan tuh, ada motor fan-nya juga pendingin tuh pakai. Oh, oke. Baik, terima kasih Mas Nova. Sampai ketemu di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.